Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Bapak Ibu, pada hari ini kita semua masih diberikan sehat walafiat ya, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka kegiatan sosialisasi pengolahan sampah melalui bank sampah. Ya, Bapak Ibu, kita langsung kepada titik materinya. Jadi pengolahan sampah melalui bank sampah di sini mungkin kita sudah di Kelurahan Sungai Bambu sudah berjalan ya. Nah, ini saya sampaikan dulu outline-nya. Next, coba next. Nah, outline-nya ini yang akan saya sampaikan, saya paparkan terkait dengan pengolahan sampah melalui bank sampah. Ini ada dasar hukumnya, jadi ada dasar hukum kegiatan bank sampah, kemudian pengertiannya apa sih yang namanya bank sampah, kemudian tahap atau alurnya seperti apa, kemudian tonnase sampahnya itu seberapa banyak yang menjadi kendala sehingga menjadikan kita membentuk sebuah bank sampah. Lalu nanti juga saya paparkan mengenai dokumentasi yang sudah berjalan selama ini di Kelurahan Sungai Bambu. Next, ini profil saya, bahwa saya tinggalnya di Tambun. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mengetahuinya. Nah, ini saya jadi PNS tahun 93. Itu awal mula dulu guru ya, guru SD. Kemudian 2011 itu ditarik ke Sudin, Wali Kota, Sudin Pendidikan di Jakarta Selatan. Lalu 2015 saya mengikuti lelang zamannya Gubernur Ahok menjadi Kasubag TU. Kemudian tahun 2020 saya pindah ke Dukcapil menjadi Kasatpel di Utara, ditugaskan sampai tahun 2023, dan kemarin 2023 sampai sekarang saya di Sungai Bambu. Next saja, nah itu nomor HP semua Bapak dan Ibu sudah punya ya, email juga sudah tahu, Instagramnya. Nah, kembali kepada topik masalah, inilah yang menjadi dasar hukum terbentuknya bank sampah. Dimulai dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengolahan sampah. Dengan dasar ini maka terbentuklah bank sampah. Kemudian turunan dari undang-undang tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, yaitu tentang pengolahan sampah rumah tangga. Kenapa? Karena pengolahan rumah tangga inilah yang bisa dijadikan banyak manfaatnya sebenarnya, sehingga ini juga pengolahan sampah rumah tangga yang menjadi masalah buat permasalahan sampah di DKI Jakarta. Kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya juga mengeluarkan peraturan ini berbentuk pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah. Jadi di bank sampah itu memilah-milah sampah yang menjadi bahaya adalah sampah 3R ya. Kemudian diturunkan juga peraturan Menteri tentang pelaksanaan redu, resu, dan risrel ya melalui bank sampah. Kemudian perdanya diikuti nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah ya. Kemudian pergubnya juga sudah diterbitkan tentang pengolahan sampah lingkungan hidup dan lingkungan. Ya, kita lanjutkan kembali. Dan terakhir dasar hukumnya adalah Pergub nomor 33 tentang bank sampah. Nah, inilah oleh karena itu bank sampah dibentuk di wilayah RW. Dasarnya menggunakan Pergub nomor 33 tahun 2021. Next. Nah, ini sejarah latar belakang yang mendasari kenapa dibentuknya bank sampah. Jadi berdasarkan data sekitar 7.800 ton per hari itu sampah Jakarta masih diangkut ke Bantar Gebang. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Padahal seharusnya itu hanya sampah residu saja yang diolah di TPST ya, tempat pembuangan sampah terakhir itu ya di Bantar Gebang. Namun kenyataannya sampai saat
saat ini masih berbagai sampah yang belum dipilah juga ikut sampai ke TPST Bantar Gebang. Nah, ini yang menjadikan dampak pada biaya penanganan yang semakin tinggi terkait dengan sampah ini. Ya, Pemprov DKI Jakarta mencoba bagaimana nih supaya sampah yang dibuang ke Bantar Gebang itu hanya sampah-sampah residu saja, artinya sampah yang sudah tidak bisa diberdayagunakan kembali. Oke, next. Bagaimana sih sistem pengolahan sampah pada bank sampah di sini? Ini ada sebuah ilustrasi ya. Jadi berharap warga Jakarta itu dapat mengurangi sampah. Ya. Kemudian bila memang ada sampah, sampahnya dipilah-pilah lagi. Mana sampah yang bisa dijadikan diolah kembali menjadi pupuk atau menjadi bahan olahan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian setelah dipilah, nah ini dipilah-pilah, diberdayakan lagi seperti plastik, ya, botol-botol mineral, tidak harus dibuang, harusnya bisa diberdayakan untuk jadi pot atau penampungan air sementara, ya, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Ini sebuah ilustrasinya seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya kita memilah? Next. Jadi pemilahannya ini adalah sampah yang masih menjadi masalah serius di Jakarta. Banyak sampah yang tercampur, ya, yang menyulitkan proses pengolahan sampahnya di TPST Bantar Gebang, sehingga perilaku memilah sampah dari rumah bisa menjadi solusi untuk menekan produk sampah. Jadi kita diajak, sebelum itu sampah kita buang diangkut oleh LH untuk sampai ke Bantar Gebang, ya, ke tempat sampah pembuangan tetap, ya, di Bantar Gebang atau sementara. Itu di rumah kita pilah-pilah dulu, gitu. Kita pilah mana nih yang harus kita pilah-pilah sampahnya. Ya. Kegunaannya untuk apa? Nah, ini kegunaan untuk melakukan pemilahan. Satu, membantu petugas sampah dalam proses pengumpulan sampah. Jadi nanti di bank sampah ini membantu kita petugas nih, sehingga mudah. Oh, ini sampah yang organik, ini sampah anorganik, ini sampah B3 dan seterusnya. Dan ini residu. Jadi ada pemilahannya. Itu sudah tidak bisa membantu, sehingga petugas nanti gampang, oh ini yang residu yang akan kita buang. Sementara ini yang masih bisa dikelola kita kirimkan kemana ini, ya, nanti. Kemudian mencegah sampah berbau dan menjadi sarang bakteri, ya, ini juga menjadi sebuah dilema, jadi permasalahan yang sangat serius karena semakin banyak tumpukan sampah. Kalau bisa dilihat gambar di atau suasana Bantar Gebang itu, ya, tumpukan gunung sampah, ya. Itu kalau makin lama makin banyak jadi menjadi sarang bakteri. Kemudian kegunaannya juga menghindari dari kontaminasi limbah berbahaya dan beracun. Nah, selama ini sampah belum yang terpilah itu bercampur dengan sampah B3, sehingga sampah yang harusnya tadi bisa diolah, ya, untuk menjadi pupuk atau menjadi bahan olahan, nah, karena udah tercampur dengan B3 sehingga sampahnya semuanya menjadi rusak. Yang harusnya bisa diolah jadi nggak bisa diolah. Nih, ini yang digunakan, kegunaan daripada bank sampah adalah menghindari kontaminasi dari limbah-limbah berbahaya. Lalu memudahkan proses pengolahan sampah lanjutan, ya, nanti kita ke tahap berikutnya. Lalu memaksimalkan sampah yang dapat didaur ulang, sehingga hanya sampah residu saja ya tadi yang akan kita buang ke TPST. Jadi sampah residu itu adalah sampah yang benar-benar sudah tidak bisa diolah. Contohnya apa? Ya, nanti kita next. Nah, ya, kita kenal dulu jenis-jenis sampah, ya. Ini satu, sampah mudah terurai. Ya, next dulu. Nah, ini sampah-sampah, kita mengenal sampah. Pertama adalah sampah yang mudah terurai. Apa saja sih diantaranya? Nah, sampah seperti sisa-sisa makanan, ya, makanan di rumah tangga, ya, atau dedaunan, ya, yang di halaman, di jalan, itu bisa diolah menjadi kompos. Jadi makanan-makanan sisa-sisa rumah tangga itu, ya, seperti makanan
dikumpulin, dipisah tuh hanya tempatnya. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, menyuburkan tanah ya. Nah, cara yang paling sederhana bagaimana? Yaitu dengan membuat kompos di rumah. Nah, jadi dengan menggunakan biokonversi ya, maggot ya, BSF, kemudian kita buat lubang resapan biopori, kemudian mengirimkannya. Bisa juga nanti sampah itu kita kirimkan ke bank sampah terdekat atau fasilitas pengomposan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sampah yang mudah terurai. Yang kedua adalah sampah material daur ulang. Jadi ada beberapa sampah yang daur ulang bisa didaur ulang kembali, seperti sampah plastik, kertas, kaca, kemudian yang dari logam. Nah, ini dapat didaur ulang lagi jika dipilah ya dengan benar. Nah, dipastikan untuk apa? Pertama, membersihkan sampah plastik dan kaleng sebelum membuangnya supaya tidak tercampur dengan sisa makanan. Jadi sampah-sampah itu ya kalau mau kita buang ya, jangan sampai sampah itu udah kecampur sama sampah tadi makanan ya, dipisah. Kemudian mengelompokkan sampah material ya, daur ulang yang dapat dijual kembali seperti botol plastik, kaleng ya, kertas untuk di-store ke bank sampah. Dan ini punya nilai jual sendiri ya. Itu kertas kalau dijual ya kan kumpulin sekilo berapa untuk menghasilkan itu juga. Ini juga bisa didaur ulang kembali sampah-sampah tadi itu. Berikutnya next. Yang ketiga adalah sampah B3. Nah, ini dia. Ya, sampah B3 inilah yang menjadikan kendala buat kita. Kenapa? Karena ini adalah sampah yang dari bahan berbahaya dan beracun. Ya, yang tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah lainnya tadi. Ya, sama-sama tadi. Mohon izin, ini mewakili Pak Camat, Pak Subang Anggaran. Mohon izin, Pak Edi, saya lanjutkan dulu ya. Ya, jadi sampah B3 ini adalah sampah yang berbahaya ya, dan beracun. Contohnya apa sih barang-barangnya? Seperti bekas lampu neon, kemudian sisa obat-obatan. Ya, itu kalau bisa kita kumpulkan secara terpisah, jangan dicampur tadi dengan sampah-sampah yang pertama dan sampah yang bisa didaur ulang. Ya. Nah, untuk apa? Untuk menghindari pencemaran lingkungan. Karena kalau dari sampah B3 ini bisa bercampur dengan sampah rumah, makin lama makin mencemari nanti itu. Ya, kalau saya bisa diolah, ternyata tidak bisa diolah. Kenapa? Karena sudah tadi terkontaminasi ya dengan sampah limbah B3 tadi. Kemudian yang keempat adalah sampah residu. Nah ini yang seharusnya yang dikumpulkan, yang dibuang ke Bantar Gebang. Selama ini kan kita semua sampah jadi satu, belum terpilah sehingga sampahnya banyak. Kalau seandainya yang residu saja mungkin tadi tidak mencapai sekitar 7.800 ton per hari yang dibuang ke Bantar Gebang. Ya. Karena itu pemerintah mencoba membuat solusi bagaimana sih caranya mengurangi sampah-sampah yang ada di Jakarta. Oke, next. Nah ini bank sampah. Sekarang kita ke topik pada bank sampah. Apa itu pengelolaan dan pemilahan sampah melalui bank sampah? Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, sudah tahu bahwa sistem bank sampah itu adalah sistem pengolahan sampah yang melibatkan proses pengumpulan, ya, setelah dikumpulkan, kemudian pemilahan dipilih, lalu pengolahan sampah dengan pendekatan ekonomi, kemudian pengertian dari bank sampah ini memiliki konsep memungkinkan sampah yang biasanya menjadi kendala sekarang adalah dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Jadi sampah itu sebenarnya adalah sumber keuangan itu ya, sumber keuangan, bukan menjadikan pengeluaran keuangan. Sementara ini kan Pemprov DKI ini
banyak mengeluarkan dana untuk pengolahan sampah. Padahal masyarakat sendiri dari sampahnya itu bisa menghasilkan sebuah sumber pendapatan. Kemudian melalui bank sampah juga masyarakat didorong nih untuk lebih sadar dan aktif dalam pengolahan sampah secara bertanggung jawab. Ya. Nah, bank sampah perannya ini penting buat apa? Buat menciptakan lingkungan kita, lingkungan yang bersih, asri, ya. Kemudian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita bisa mengolah sampah, di samping itu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjadi sehat. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kesejahteraan. Maksudnya bagaimana? Tadi, jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan menghasilkan sebuah nilai ekonomis yang nantinya bisa dijual. Ya. Next, apa sih perbedaan bank sampah induk dan bank sampah unit? Tadi yang saya sampaikan ya, bahwa setiap RW oleh Pemprov DKI Jakarta diminta membuat sebuah bank sampah induk yang disingkat dengan BSI. Itu BSI-nya ada di RW. Nah, sedangkan bank sampah unit adalah sebuah bank sampah yang ada di masyarakat atau di RT-RT. Jadi nanti bank sampah unit ini mengumpulkan, memilah, setelah itu sampah itu disetorkan ke BSI, ya, bank sampah induk. Nah, ini perbedaannya. Bank sampah induk BSI itu adalah bank sampah induk yang selanjutnya disingkat dengan BSI, adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota atau kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan penyalurannya ke industri daur ulang dan atau pemanfaatannya lain. Ini BSI. Ya. Kita di Kelurahan Sungai Bambu, mungkin Pak Edi, kita memiliki 16 BSI ya, bank sampah. Jadi 10 RW, kemudian ada yang sekolah, nanti saya paparkan dulu. Kita next dulu ke bank sampah unit. Belum Mas. Nah, kalau bank sampah unit itu adalah bank sampah unit yang selanjutnya disingkat dengan BSU, adalah bank sampah yang berlokasi di tingkat masyarakat tadi, seperti rukun warga bisa, rukun tetangga bisa, ya, atau setiap kepala keluarga. Dia memiliki bank sampah unit, ya. Dia mengumpulkan, ya, atau per komplek, ya, mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, ya. Itu sudah ada tempat-tempatnya, ya, BSU. Nanti kalau sudah penuh disetorkan ke BSI. Oke, next. Bagaimana nih standar operasional pemilihan dan pewadahan ya sampah yang di sumber tadi BSI maupun BSU? Ya. Kita lihat di situ. Jadi sampah di bawah masyarakat nih, dipilah dulu, memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, makanya tempat sampahnya diusahakan warga itu atau BSU RT itu memiliki empat tempat ya, 4 tempat yang membedakan antara sampah residu, kemudian sampah B3, sampah organik maupun yang non anorganik. Ya. Kemudian menempatkan sampah tuh, jadi setiap membuang dipilah-pilah. Oh, ini sampah residu. Seperti apa sih residu tadi? Seperti popok ya, kemudian bekas lampu neon itu, bekas rokok yang sudah tidak bisa pakai, benar-benar sudah tidak bisa berdaya gunakan kembali. Nah, mekanismenya bagaimana? Setelah dipilah, kemudian yang mudah terurai sama sampah tadi, ya, sampahnya yang dapat terurai mudah membusuk, ya, seperti tadi makanan, sayuran, daun kering, jerami dan sebagainya. Ini nanti hasilnya akan diolah, ya, di BSI itu sebagai skala komunal dengan plasma, seperti maggot, ya, jadi yang buat untuk makan maggot itu. Ya. Kemudian sementara material daur ulang, ya, daur ulang tadi yang seperti kertas, plastik, logam itu disetorkan ke bank sampah, ke BSI, ya. Nanti dikumpulin tuh, ini yang mau bisa kita daur ulang. Ya. Ini punya nilai ekonomis. Ya. Nah, ini B3 juga begitu, sama. Jadi sampahnya yang
gelas tadi ya, seperti pengharum ruangan, kemudian bekas pemutih pakaian tuh ya, deterjen pakaian, itu kan adalah B3 nih, pembersih kamar mandi dan sebagainya. Nah ini kita taruh atau kita letakkan, nanti kita setorkan ke TPS B3. Ya, makanya nanti ada BSI itu membuat ada BSI untuk khusus B3 ya. Kemudian untuk yang organik, anorganik dan yang residu pastinya baru yang dibuang ya. Dan yang terakhir ada yang residu tadi, sampah seperti ini baru diangkut nih sama tukang sampah ya, atau sama teman-teman PSPSU ya, dikumpulkan. Ini yang mau dibawa ke Bantar Gebang. Seharusnya seperti itu ya SOP-nya. Next, nah ini SOP bank sampah secara gambarannya. Jadi tadi pertama ini nanti bank sampah masyarakat nih, anggota kita anggap sebagai anggota ya atau nasabah, mengumpulkan dan memilah sampah ya skala rumah tangga. Setelah sampah dipilah, kemudian baru dikirimkan ya, dikirimkan sesuai dengan jenis sampahnya, harus store. Nah nanti dilihat nih yang punya nilai ekonomis, ditimbang seperti tadi kan, kertas, botol itu kan yang punya nilai ekonomisnya ditimbang, berapa jumlahnya di sampahnya. Nanti oleh petugas BSI dicatat, oh Bapak A ya hari ini menyetorkan sampah ya, daur ulang kertas sekian kilo, nanti dicatat. Nah itu ada nilai nominalnya tuh ya, sekilonya berapa gitu. Nanti dicatat dulu. Apakah nanti ini mau dijadikan sebagai tabungan, nanti dibuatkan buku tabungan dulu, dikumpulkan ya. Jadi BSI mengumpulkan dulu, nanti baru disetorkan ke si pelaku pengolahan sampah ya, yang dikelola oleh lingkungan hidup atau perorangan. Next, ini jenis sampah yang diolah oleh bank sampah. Jadi ada dua sampah, yaitu sampah anorganik, yaitu material daur ulang, dan sampah organik yang mudah terurai. Jadi BSI, kita sudah punya BSI yang organik ya, yang digunakan oleh Magot itu ya. Kita sudah ada BSI Kumala sebagai pusat induknya. Alhamdulillah, makanya BSI masih menerima itu, Magot menerima sampah-sampah yang organik. Makanya terus berkoordinasi. Kemarin saya dengan Daihatsu Gaya Motor ya, dan Gaya Motor menawarkan. Nah, ini juga akan membuat sebuah SOP nanti, perjanjian bagaimana nih mekanismenya, berapa kali sekali dari tim BSI RW 8 mengambil sampah dari Gaya Motor. Nah, sampah-sampah anorganik ini sampah kertas seperti tadi ya, kertas bekas, kardus dan sebagainya. Lalu plastik-plastik seperti botol, ya, minuman kemasan. Nah, ini. Kemudian tempat-tempat deterjen, tempat sampo, ya, yang sudah bersih, yang bisa diberdayakan, ini bisa dijual. Ya, ini dikelola oleh BSI. Kemudian yang ada organik tadi, ya, di tempat yang terpisah atau tempat yang sama, tapi sampahnya mudah terurai tadi, yang mudah busuk tadi ya, dari makanan-makanan rumah tangga ya, sisa makanan busuk, atau daun-daunan nih yang runtuhan di depan rumah, sapu dikumpulin. Nah ini bisa dijadikan diolah nih ke BSI, bisa juga disetorkan, nanti bisa menjadi sebuah pupuk. Ya. Oke, next. Ini saya tampilkan SK pembentukan bank sampah yang ada di Kelurahan Sungai Bambu. Contohnya seperti ini. Jadi Pak Lurah membuat sebuah SK bank sampah. Sebelumnya ada 9 dan kemarin hari Rabu kita buatkan yang RW 6 ya. RW 6 kemarin belum terbentuk karena kemarin kepengurusannya belum lengkap, sehingga Pak Lurah kemarin belum menandatangani SK-nya, dan kemarin sudah ditandatangani. Ini mulai dari Pak Lurah yang lama ya, dari Pak Chandra, ya. Kemudian Pak Ahmad Surya, ada tanda tangannya ini. Oke, next. Kita lihat ini. Jadi saya laporkan bahwa kita memiliki di sini, saya datanya 15 Pak, karena baru hari
harusnya 16 karena yang satu lagi itu bank sampah RW 06 baru kemarin hari Rabu ditandatangani Pak Lurah, dan ini juga yang kemarin dimintakan oleh Kabak PLH itu meminta bahwa Sungai Bambu kurang satu ya bank sampah RW. Jadi kita sekarang sudah ada 16 bank sampah dari RW 1 sampai RW 10 ya. Kemudian BSI-nya kita punya satu, bank sampah induk Kumala ya. Ini yang mengelola adalah yayasan. Kalau bank sampah unitnya itu di RW itu adalah RW sendiri, ada nama-namanya Mawar, Bintang Kejora, di RW 2, RW 3 unit Atari ya. Kemudian Bintang Kecil RW 4 ya, sampai di RW 10 ada BSU Puspa. Nah, untuk di sekolahan ada 3 sekolah Pak. Ini BSU Peduli Bersih itu di SDN Sungai Bambu 01 ya, kalau misalnya salah ya harusnya nama sekolah, nama kelurahan, baru nomor sekolah. Kemudian di SDN Sungai Bambu 05 ini adalah BSU Telaten, dan yang ketiga adalah SMP Negeri 95 ini adalah BSU Sesama Peduli. Kemudian di Erpetra Sungai Bambu ada satu juga BSU, dan di kantor kelurahan juga memiliki BSU yang namanya SB 32. Jadi keseluruhan ini adalah 15 BSU, 15 BSU dan 1 BSI ya, yang ada di kelurahan Sungai Bambu. Kemudian next, mekanisme atau alur bank sampah unit RW ini yang sudah berjalan. Ini kita menggambarkan di beberapa RW, di antaranya RW 8 ya, yang sangat aktif dengan RW 4 nya. Jadi sampah itu dipilah ya di BSU, unit RW memilah sampah. Kemudian setelah dipilah lalu ditimbang dan dicatat nih. Ya, BSU menimbang dari tiap-tiap warga ya. Kemudian dicatat. Lalu setelah itu sampah-sampah tadi dari BSU diangkut atau penjemputan sampah nih oleh pihak lingkungan hidup. Kemudian mekanismenya next. Mekanisme atau alur bank sampah unit RW ya, yang sampah organik nih. Sampah organik ini contoh saya ilustrasikan dengan gambar Pak RW 8 nih. Jadi memilah sampah-sampah organik, lalu sampah organik itu dikumpulkan ya, dan ditimbang ya. Kemudian untuk pembuatan kompos juga terpisah. Nah, dari sampah-sampah tadi yang sudah dikumpulkan ini digunakan untuk pakan maggot ya. Ya, saya rasa bapak-bapak semua sudah paham ya di maggot di RW 8 kita punya itu. Next, nah inilah tonase atau volume sampah ya, itu beraneka macam bentuknya ya tadi ya, yang bisa diolah dan yang tidak diolah. Ini adalah sampah-sampah yang bisa diolah ini, seperti kardus ya, sangat banyak sekali. Kemudian botol-botol. Next, nah ini jumlah atau tonase dari volume sampah yang ada di BSI maupun BSU yang sudah berjalan. Selama ini ada 6 nih yang sangat aktif ya, sehingga bisa diambil sebuah data oleh pihak suku dinas lingkungan hidup ya. Hasil pendataannya di BSI sendiri itu volume sampah untuk plastik sendiri itu per bulan itu sekitar 2049,2 kilo ya, dia menghasilkan sampah. Lalu untuk kertas sekitar 1.424.500 ya, per kilo per bulan rata-rata nih yang dapat dikumpulkan. Sementara logam ada 104,4 kilo. Berikut dengan BSU-nya ya. Ini BSU yang berjalan aktif, sementara ini baru 01, 03, 5, 7 dan 10 ya. Sementara yang lainnya masih belum begitu maksimal menjalankan BSU-nya. Oleh karena itu
yuk kita aktifkan BSU ini ya, yang sudah berjalan. Kalau memang masih perlu pengetahuan tentang BSU, kita berkolaborasi dengan BSU RW yang sudah berjalan efektif. Next, ini dokumentasi saya tampilkan BSI Kumala nih. Di BSI Kumala yang dia merupakan salah satu BSI terbaik nasional ya, kita punya BSI terbaik dan pernah dikunjungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini waktu kunjungan, kemudian kita berikan cenderamata nih itu dokumentasinya. Lalu kunjungan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga ya. Nah kemudian sebelahnya adalah pengelolanya itu, menerangkan kunjungan dari menteri ya, proses bagaimana pengolahan sampah di BSI tersebut. Lalu itu dokumentasi rembuk ya, rembuk antar BSU di BSI ya. Kemudian sekaligus pelaporan hasil pengumpulan dari BSU ke BSI. Next, ini dokumen sampah bank sampah unit RW ya. Ini RW 8, RW 5 ya, RW 3. Kita lihat gimana bank sampahnya, bank sampah unit ya, sampahnya itu dari warga membawa ke bank sampah unit. Kemudian next masih sama. Nah ini yang di sekolah, dokumentasi bank sampah. Nah ini sekolah. Ini sekolah yang di SD 05, kemudian 01 dan SMP nih, ada SMP-nya. Ya di sana dipilah-pilah itu sampah yang bekas botol minuman anak-anak, kemudian sampah yang bekas makanan jajanan itu yang di kantin dikumpulkan jadi satu. Setelah itu pihak lingkungan hidup mengangkut ya sampah-sampah yang punya nilai ekonomisnya dihitung, ditimbang, ya, dicatat. Ya. Next, ini contoh buku tabungan bank sampah ya, yang sudah dikelola oleh BSU maupun BSI. Ini nanti dibuatkan tabungan seperti ilustrasinya ya, pada tanggal 7 Mei 2025 ya, botol bersih ada 13,9 kilo ya, dapatnya menghasilkan 5.000, berarti 13 kali 5.000 memiliki saldo 69.500. Ini dijadikan tabungan nih dalam satu hari aja ya, dalam pengumpulannya itu menghasilkan 183.300 rupiah ya. Mekanismenya apakah ini mau dimasukkan ke rekening bank ya, BSU, BSI ditawarkan kerjasama dengan bank ya, sehingga nanti juga bank memanfaatkan dari hasil sampah tadi olahannya. Next. Nah, tidak sampai di situ saja. Jadi sekarang ada aplikasi ya, pemerintah Pemprov membuat sebuah e-bank sampah Jakarta. Ya. Apa itu e-bank sampah Jakarta? Yaitu pelapon digital yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi terkait untuk menghimpun data dan informasi bank-bank sampah yang ada di Jakarta. Ya, ini diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, DLH DKI Jakarta. Tujuannya untuk apa? Bank Sampah Jakarta, yaitu mempermudah pengolahan bank sampah dan mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah. Ya. Itu adalah aplikasinya. Manfaatnya itu memudahkan nasabah bank sampah induk BSI ya, atau BSU dalam melakukan pencatatan dan pemantauan transaksi hasil dari tadi ya, pengumpulan kemudian ditimbang. Di bank sampah ini bisa sebagai alat kontrol. Kemudian memberikan informasi mengenai regulasi bank-bank sampah tadi. Ya. Di situ lengkap di aplikasinya. Kemudian memberikan informasi mengenai aktivitas bank sampah yang menarik dan bermanfaat, yang ada di situ. Kemudian memberikan informasi mengenai data lokasi bank-bank sampah yang aktif dan yang tidak aktif nanti terlihat di e-bank itu. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi warga yang ingin mendapatkan pembebasan distribusi kebersihan. Jadi pemerintah juga punya sebuah kebijakan lagi akan membebaskan restitusi sampah
bila warga membuat BSU, sudah melakukan. Nah, ini yang terakhir, bahwasanya sosialisasi ini intinya adalah saya mengajak kepada bapak-bapak semua dan ibu untuk mengubah pola hidup kita, ya. Mohon ditularkan ke tetangga, masyarakat yang lainnya. Kita ubah yuk pola hidup kita lebih bijak untuk kebersihan lingkungan. Bagaimana caranya? Tadi dari rumah sendiri kita belajar mengolah sampah. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengolahan sampah melalui BSI. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya walaupun sudah tadi disampaikan oleh Pak Tri mengenai nama, tentunya saya perkenalkan kembali lewat pantun. Jalan-jalan ke Tamrin City, jangan lupa pulangnya kita beli peci. Perkenalkan, nama saya Edi Kusnadi. Saya hadir di sini memenuhi undangan sosialisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat isbat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kesehatan kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Mohon izin Pak Tri, saya tadi terlambat yang seharusnya sesuai undangan bahwa acara sosialisasi ini dimulai jam 9. Jadi tadi saya sudah kontak, memang tadi ada ini dipanggil Pak Camat. Kebetulan Pak Camat tidak bisa hadir karena beliau akan mendampingi Bapak Gubernur yang akan ada acara di Pelendo sekaligus sholat Jumat bersama di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, yaitu di Masjid Bagus Salam. Jadi tadi beliau titip salam buat kita semua peserta sosialisasi. Intinya Pak Camat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini, Pak Tri. Tadi disampaikan bahwa di Kelurahan Sungai Bambu ini ada RW-nya sejumlah 10 RW dan ada 16 bank sampah yang terdiri dari 15 bank sampah unit dan 1 bank sampah induk. Ini perlu ditanamkan kepada masyarakat sekitar pentingnya pengetahuan, kesadaran, serta keterampilan bagaimana memilah, mengolah sampah secara bijak. Karena sampah itu memang menjadi momok bagi kita semua. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, terhadap lingkungan. Saya tentu dari unsur kecamatan sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan terus berjalan ini sampai ke tingkat RT atau masyarakat. Jadi itu simultan, karena memang ini sampah ini kalau lihat dari volume begitu besar gitu kan. Karena kalau kita dari LH aja Pak, misalkan ngangkut sampah sore itu pulangnya bisa setengah malam Pak. Gitu. Itu antrian sampah itu di Bantar Gebang itu sangat padat. Jadi tadi barangkali saya tidak akan panjang lebar karena memang satu ini waktunya juga memang hari Jumat. Terus keduanya juga tadi sudah dijelaskan begitu gamblang oleh Pak Tri. Karena kalau kita
berbicara terlalu banyak, maka lebih dari 60 menit ini Bapak Ibu sama dengan kita malah nggak ini Pak, gitu ya. Apa namanya, nggak fokus gitu. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Edi. Beliau mewakili Pak Camat untuk menghadiri sosialisasi ini. Baik Bapak dan Ibu, dari pembahasan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita mintakan Ketua PKH ya, kebetulan hari ini hadir, bisa memberikan masukan atau penyampaian hal-hal terkait dengan kegiatan sosialisasi ini untuk ke bawah. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Tidak ya? Oke. Siap. Oke Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Edi mohon izin, maka acara sosialisasi pengolahan sampah melalui bank sampah ini saya tutup, saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.